Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya di dalam sharing bagaimana membuat topik di dalam Google Classroom. Ya, kali ini saya ingin berbagi bagaimana menentukan atau membuat topik di dalam tugas kelas kita masing-masing. Hal ini sangat penting agar kita tidak bingung atau tidak susah dalam memisahkan atau membedakan mana itu tugas kelas, mana itu materi ataupun agenda. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah bisa, ada yang sudah paham, bahkan udah ada yang melakukan hal tersebut. Bagi yang belum, saya ingin berbagi melalui video ini. Bagaimana caranya? Kita lihat di dalam video ini langkah-langkah untuk membuat topik di dalam Google Classroom. Langkah pertama adalah teman-teman membuka web browser yang ada di laptop masing-masing. Boleh Chrome, Mozilla ataupun Safari bagi laptopnya yang MacBook. Maka di sini saya menggunakan Google Chrome. Langkah pertamanya adalah setelah membuka Google Chrome adalah membuka email masing-masing atau akun Gmail yang terhubung di aplikasi Google. Langsung buka Gmail. Oke. Ya, karena saya sudah punya riwayat dalam membuka email saya yang saya gunakan di dalam Google Classroom, jadi saya tinggal pencet atau klik akun saya yang sudah terbuka. Saya ganti akun kedua saya yang saya gunakan di kelas. Lalu buka, teman-teman buka aplikasi Google yang kotak-kotak kecil ini dibuka. Ini adalah aplikasi yang disediakan Google. Dibuka lalu buka Google Classroom-nya. Ada Google Meet, Google Slide, lalu Google Jamboard dan sebagainya. Kita fokusnya pada Google Classroom. Setelah dibuka Google Classroom-nya, kita akan membuat topik topik agar materi, tugas, agenda itu dapat dibedakan, tidak menjadi satu atau membingungkan. Bahkan kita buka di kelas, saya contohkan satu kelas satu kelas di kelas 7B. Semoga belum saya buat yang ini. Kelas 7B sudah. Kelas 7A. Kelas 7A ini contohnya. Ini adalah materi, tugas, dan agenda yang saya jadikan satu. Maka di sini yang teman-teman sudah terlanjur itu bisa mengubahnya atau memisahkan antara topik, materi, dan agenda. Nanti boleh lebih, topiknya boleh lebih. Saya bedakan menjadi 3 karena agenda itu jika nanti mau mengadakan ulangan dan sebagainya. Lalu materi itu materi yang diberikan. Tugas itu adalah tugas yang diberikan kepada anak, dikumpulkan jadi satu di topik tugas. Kita buat topiknya dulu. Caranya klik tambah plus ini buat lalu pilih topik pilih topik. Judulnya atau topiknya dibuat agenda. Contoh pertama agenda. Lalu saya tambahkan. Lalu buat lagi topik materi pembelajaran. Nanti untuk nama topiknya boleh berbeda dari ini, tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Lalu tambahkan satu lagi topik tugas. Topik tugas, baik. Topik tugas sudah ada materi dan agenda. Saya ingin untuk agenda ini posisinya paling atas, maka tinggal klik titik 3 di samping kanan ini Lalu ada menu atau pilihan ganti nama, hapus, salin link, naikkan. Klik naikkan untuk memindah posisi dari bawah ke atas. Agenda saya naikkan kembali. Tugas saya mau turunkan di bawahnya materi, maka turunkan. Maka posisinya agenda paling atas, materi pembelajaran dan tugas. Lalu yang sudah terlanjur saya buat jadi satu, saya pindahkan, saya masukkan ke dalam agenda, materi dan tugas. Klik sama titik 3 di samping kanan, tugas. Tugas saya edit, saya edit lalu saya pindahkan di topik topik tugas. Simpan. Begitu juga dengan materi materi saya edit, saya pindahkan di materi pembelajaran.
ada 2 lagi tugas, saya edit, saya pindahkan di tugas. Satu lagi ya, materi perkenalan, saya edit, saya pindahkan di dalam materi. Begitu seterusnya. Jadi nanti saat teman-teman membuat materi atau tugas itu langsung dibuat ya, buat misalnya materi lalu tentukan sekalian topiknya, dimasukkan di dalam agenda, materi atau tugas, sehingga sudah jadi satu dalam kelompok yang kita buat atau topik yang kita buat. Jadi saat kita membuka tugas kelas di samping forum itu sudah terkelompokkan, tidak jadi satu atau campur jadi satu. Untuk agenda ini biasanya digunakan untuk jadwal ulangan atau jadwal meet ya, jadwal meet menggunakan Google Meet. Ada satu pembeda antara Google Meet yang ada pada aplikasi Google di sini dengan kode Meet yang ada di Google Classroom ya. Biasanya ada yang menggunakan Google Meet yang langsung terhubung ke Google Classroom, ada yang menghubungkan Google Meet dengan aplikasi Google atau Google Meet yang ada di aplikasi Google. Bedanya adalah saat teman-teman menggunakan aplikasi Google Meet yang di dalam aplikasi Google ini, itu untuk host atau guru itu bisa memute atau menonaktifkan audio peserta didik atau siswanya. Sedangkan saat teman-teman menggunakan Google Meet di dalam aplikasi Google Classroom, itu host atau guru yang menjadi host itu tidak bisa menonaktifkan audio anak-anaknya atau siswa-siswinya. Itu perbedaannya. Tapi untuk SMP, SMA itu tidak menjadi prinsip karena bisa diarahkan untuk menonaktifkan audio masing-masing. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sharingkan. Semoga sharing yang saya berikan ini berguna untuk teman-teman semuanya di dalam membuat topik di Google Classroom. Sampai bertemu di dalam video selanjutnya dan tetap semangat menjadi pendidik Indonesia yang inovatif, menyenangkan, dan kreatif.